Ya, shalom jemaat ICC yang Tuhan Yesus kasihi. Salam. Selamat malam. Kembali kita berjumpa di malam pujian dan penyembahan di hari Jumat ini. Kiranya kita semua masih dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal. Kamu katakan haleluya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Sebab kita tidak mampu hidup tanpa Dia. Kita mau kiranya Allah Roh Kudus yang menghibur kita, Allah Roh Kudus sendiri yang menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat hati, angkat suaramu, sembah, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, sembah. Kami bersyukur Tuhan, sembah. Terima kasih Tuhan.
disembah. Terima kasih Kami agungkan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak baik. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kesempatan yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih buat Kami kasih bersekutu setia. denganmu Tuhan, Terima kasih untuk Tuhan. menikmati kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus mengalirlah dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau baik. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Mari kita sembah Dia, angkat hatimu, angkat suara, sembah Dia, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami, layak dipuji, pulihkan Yesus, Yesus. Terima
Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, mengalirlah di hidupku, Tuhan, mengalirlah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas setiap kami ya Luar Bapa. biasa Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau yang membela setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Haleluya Yesus, mengalirlah Roh Kudus, pertolongan atas kami Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Terima kasih. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Kita katakan, sinar kemuliaan-Mu ya Bapa memenuhi sekeliling kami. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami ingin tetap bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Yes Jesus, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap
tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mulia di mata Kami. Dipersilakan untuk hambanya yang membawakan firman Tuhan malam ini. Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali di dalam ibadah malam pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu malam ini. Biar kiranya Engkau yang melembutkan hati kami, Engkau yang menjernihkan pikiran kami, sehingga setiap isi hati-Mu yang Kau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam ini, itu boleh tertanam dalam hati kami boleh mengerti melalui pikiran kami, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, malam ini topik pemberitaan firman Tuhan adalah menjadi orang percaya yang bertanggung jawab. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Ini adalah kisah atau perikop perumpamaan mengenai talenta. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua sudah sedikit banyak mengetahuinya. Tapi mari malam ini kita sama-sama kembali belajar. Kita akan saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan,
5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuanku itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu kepadanya, hai kamu, hamba yang jahat dan yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ini adalah konteks di mana Tuhan berbicara tentang hal kerajaan sorga. Dan salah satu kaitan tentang hal kerajaan sorga adalah hidup yang bertanggung jawab. Oleh karena itu sebagai orang percaya, baiklah kita memiliki hidup yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab adalah salah satu karakter ilahi Bapak Ibu. Kenapa saya katakan karakter ilahi? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, satu hal yang pertama kali Tuhan berikan kepada mereka adalah tanggung jawab. Apa itu? Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk memelihara dan mengurus Taman Eden. Jadi, sebagai orang percaya pun, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Sebagai orang percaya, sekali lagi saya katakan, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan pada hari ini kita akan belajar melalui teks yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, di situ dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dari 2 ayat ini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa sang tuan adalah seorang yang sangat mengenal baik hamba-hambanya. Atau dalam terjemahan lain, hamba-hambanya adalah milik dari tuan secara mutlak. Artinya sang tuan memiliki hak untuk melakukan apa saja terhadap hamba-hambanya ini. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia justru mempercayakan uangnya kepada mereka Bapak Ibu. Dan kalau kita pernah mendengar Bapak Ibu, talenta itu adalah jumlah uang yang sangat banyak, begitu ya? Pada waktu itu. Dan ini dipercayakan kepada hamba-hambanya. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, dan ada yang mendapat 1. Sang tuan begitu percaya kepada mereka, bukan hanya percaya, tetapi mampu melihat kemampuan dari setiap hamba-hambanya Bapak Ibu. Makanya di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan diberikannya masing-masing menurut kesanggupannya. Begitu ya. Dalam hidup ini sebagai orang percaya, Tuhan sangat tahu kesanggupan kita masing-masing Bapak Ibu. Dalam segala aspek kehidupan. Baik ketika kita mengalami masalah ataupun sebaliknya ketika kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Ada satu takaran, ada satu
ukuran yang Tuhan tahu kesanggupan kita, Bapak Ibu. Dan itu diberikan kepada kita. Sama seperti hamba-hamba tersebut, Tuhan memberikan talenta itu dan tanggung jawab itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Dan yang harus kita sadari adalah, pada akhirnya kesanggupan itu, hal-hal yang Tuhan berikan itu, harus ada pertanggungjawaban yang kita berikan kepada Tuhan. Sama seperti kita seorang orang tua ya Bapak Ibu. Saya memiliki anak, ya kan? Saya tahu kesanggupan dia Bapak Ibu. Kalau anak saya yang kecil, Pierre, dia suka sekali mainan mobil-mobilan, konstruksi begitu ya. Suatu saat saya pernah belikan dia mainan ekskavator yang pakai baterai, kemudian bisa nyala, terus muter-muter begitu ya. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? 1 hari 2 hari dia senang Bapak Ibu dimainin. Tetapi setelah itu yang dia lakukan adalah dia copot baterainya. Kemudian dia mulai copot-copot semua partikel-partikelnya, ya kan? Kemudian dia mulai copot rodanya, ya. Dan saat itu saya marah. Dan akhirnya saya bilang sama istri, aduh, mainan bagus kok dicopotin gitu ya. Kemudian istri saya bilang, iyalah masih kecil. Dia belum tahu, gitu kan? Nah, maksud saya apa? Jadi begini Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita hal menurut kesanggupan kita. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita alami, apapun yang ada dalam hidup kita, syukuri itu. Syukuri itu, karena itu adalah pemberian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi fokusnya adalah bukan berapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, bukan berapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi seberapa kita bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan berikan, terhadap hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah itu keluarga, suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau bahkan mungkin pekerjaan kita, teman-teman seiman kita, atau bahkan pergumulan yang sedang kita hadapi. Seberapa kita bertanggung jawab atas semua hal itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada malam ini kita akan sama-sama belajar menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanan keluarga kita, jadi orang bertanggung jawab ya. Tanggung jawab begitu ya. Amin. Hal yang pertama Bapak Ibu yang akan kita pelajari, bagaimana menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Di dalam ayat yang ke-15, 16, dan 17 saya akan bacakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita menjadi orang Kristen atau orang percaya yang bertanggung jawab adalah kita melakukan segala sesuatu di atas rata-rata. Atau dengan kata lain, melakukan segala sesuatu dengan maksimal atau memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hal yang dilakukan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 tadi, setelah sang Tuan memberikan talenta atau mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya, ia berangkat ke sebuah tempat begitu ya, ke luar negeri dikatakan. Di situ tidak ada tendensi dia terburu-buru Bapak Ibu. Ya. Tidak ada tendensi atau tidak ada situasi gawat darurat yang mengharuskan Tuhan itu pergi secara terburu-buru. Tetapi ini yang dilakukan oleh 2 hamba yang pertama, yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta. Di dalam ayat yang ke-16 disitu dikatakan, segera pergilah. Artinya apa Bapak Ibu? Kesegeraan dari hamba pertama dapat memberi kontras yang kuat dengan durasi kepergian tuannya. Lama sesudah itu. Di dalam ayat yang ke-19a. Artinya apa? Artinya si hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta ini, dia tidak ungkang-ungkang kaki, dia tidak bermalas-malasnya. Tuan saya sudah pergi, dia akan pergi dalam waktu yang lama, ya sudahlah santai-santai dulu lah gitu kan. Tidak Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan adalah dia segera pergi dan dia segera mengusahakan 5 talenta itu. Demikian juga yang dilakukan oleh hamba yang memperoleh 2 talenta itu. Ada satu karakter di dalam diri 2 hamba ini. Bagaimana mereka melakukan yang terbaik, bagaimana mereka melakukan secara maksimal hal-hal yang sudah dipercayakan oleh tuannya Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah tanggung jawab, sebuah karakter yang baik Bapak Ibu. Oleh karena itu pada malam ini, mari
Poin yang pertama Bapak Ibu, kita lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Amin Bapak Ibu. Melakukan segala sesuatu di atas rata-rata. Ketika kita bekerja, kita lakukan pekerjaan itu di atas rata-rata. Lakukan dengan maksimal. Lakukan dengan, kalau Paulus menulisnya, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Begitu ya. Kita lakukan itu Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, di dalam keluarga, saya sebagai seorang suami, saya harus melakukan yang terbaik buat istri saya. Sebagai seorang ayah, seorang bapak, saya harus melakukan terbaik bagi anak-anak saya. Ya kan? Kemudian di dalam melakukan yang terbaik Bapak Ibu, untuk melakukan menjadi berkat bagi kita semua, ya kan? Bahkan dalam kegiatan-kegiatan kita yang sekarang secara online ini pun kita lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Amin. Sehingga semuanya kita persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukan yang terbaik, apapun itu kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan yang terbaik, ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti hamba ini Bapak Ibu. Hasilnya apa? Ketika dua hamba ini melakukan hal yang terbaik, melakukan di atas rata-rata, yang mereka hasilkan apa? Hamba yang memiliki 5 talenta menghasilkan 5 talenta lagi, 2 kali lipat Bapak Ibu. Hamba yang memiliki 2 talenta menghasilkan 2 talenta lagi, menjadi 2 kali lipat menjadi 4 Bapak Ibu. Di sini ada satu multiplikasi begitu ya. Di sini ada satu hasil. Oleh karena itu ada orang dunia bilang begitu, ya kan? Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau dalam berproses kita setengah-setengah, tidak melakukan yang terbaik, hasilnya pun akan setengah-setengah, begitu ya. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik, saya percaya hasilnya pun akan kita dapat yang terbaik Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Selain multiplikasi, hasil yang mereka terima adalah mereka dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia oleh tuannya. Ketika tuannya pulang, dan tuannya berkata, apa yang sudah kamu kerjakan terhadap talenta yang aku percayakan? Kemudian 2 hamba ini berkata, hamba yang memiliki 5 talenta menghasilkan 5 talenta jadi 10. Hamba yang memiliki 2 talenta menghasilkan 2 talenta jadi 4. Kemudian apa yang sang tuan katakan kepada mereka, Bapak Ibu? Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Kita mau Bapak Ibu, Tuhan katakan, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, lakukan segala sesuatu dengan maksimal di atas rata-rata Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak, saya sudah melakukan yang terbaik Pak. Saya sudah melakukan sekuat tenaga Pak. Tapi mengecewakan Pak. Tapi justru malah membuat saya kecewa Pak. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan yang terbaik, berarti motivasi kita juga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sekalipun mungkin kita dikecewakan, kita memiliki satu motivasi. Ini aku kerjakan hanya untuk Tuhan. Begitu ya. Dan ketika kita motivasi kerjakan hanya untuk Tuhan, aku menjadi suami yang baik, aku mengasihi istriku karena aku mau melakukan di atas rata-rata, karena anugerah Tuhan, aku menyenangkan Tuhan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika istri kita mungkin mengecewakan kita, fokus kita tetap hanya aku melakukan ini karena aku mau taat kepadamu Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam pekerjaan kita jujur, kita berintegritas, begitu ya. Tetapi kok teman kita yang sepertinya penjilat misalnya Bapak Ibu, justru yang naik pangkat, kita yang tidak naik pangkat. Tetap kita berdoa dan berkata kepada Tuhan, aku tetap mau melakukan yang terbaik. Aku tetap mau melakukan di atas rata-rata, apapun keadaannya. Karena yang kulakukan bukan untuk manusia, tetapi yang kulakukan untuk Sang Tuhan, untuk Tuhan, Sang Majikan Agung kita Bapak Ibu. Amin. Ketika kita memiliki pola pikir seperti itu, kita tanamkan dalam hati kita. Percayalah, kita tidak akan pernah kecewa. Mungkin sedikit sedih, ya Bapak Ibu. Tetapi untuk kecewa dan membuat kita mundur, tidak akan pernah Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, Tuhan akan menyebut kita sebagai hamba yang baik dan setia. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, melakukan segala sesuatu dengan di atas rata-rata dengan maksimal, memberi yang terbaik. Poin yang kedua Bapak Ibu.
Bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang bertanggung jawab? Adalah ketika kita memiliki penundukan diri terhadap otoritas atau kedaulatan Allah. Kalau kita melihat sikap hamba yang ketiga ini, Bapak Ibu, ternyata didorong oleh kekerasan hati yang tidak mau tunduk kepada kedaulatan tuannya. Bukan saja tidak mau tunduk, Bapak Ibu, bahkan dia menganggap tuannya itu sebagai pribadi yang keras, kejam, dan seenaknya mengambil untung dari apa yang tidak ia kerjakan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24, di situ dikatakan, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam." Ini adalah kekerasan hati dari hamba yang ketiga ini. Kalau kita flashback kembali, Bapak Ibu, seperti yang pertama kali saya katakan, Sang Tuan berdaulat atas hidup hamba-hamba ini, Bapak Ibu. Artinya, si hamba yang ketiga sebenarnya dia sudah tidak layak untuk berkata seperti itu kepada Sang Tuan, Bapak Ibu. Sang Tuan memang berhak atas keuntungan yang diperoleh dari hamba-hambanya. Ia berdaulat atas segala sesuatu. Karena itu sudah sepantasnya, sewajarnya kalau hamba-hamba itu tunduk, Bapak Ibu. Pada malam ini, kita belajar tunduk kepada otoritas Allah. Kita jangan keraskan hati kita kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau hari ini, atau mungkin ketika kita koreksi diri kita, Bapak Ibu, kita lebih suka pada firman-firman yang berbicara tentang berkat, begitu ya. Bukan berarti tidak boleh. Kalau memang itu firman, kita amini. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu, ada firman-firman yang sifatnya menegur. Ada firman-firman yang sifatnya bukan saja menegur, Bapak Ibu, menasihati. Bahkan mungkin kalau saya analogikan, firman-firman yang menampar, Bapak Ibu, untuk kita berbalik dan bertobat kepada jalan-jalan yang Tuhan berikan. Seharusnya kita juga tidak mengeraskan hati terhadap firman-firman seperti itu. Sehingga kita menjadi hamba yang baik dan setia. Kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab. Amin, Bapak Ibu. Apa yang kita alami saat ini? Mungkin kita sudah setia. Mungkin kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi rasanya kok masih di dalam kesesakan, masih dalam pergumulan, begitu ya. Saya mau katakan, kita tidak berhak menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam kedaulatan Allah. Amin, Bapak Ibu. Semua di dalam kedaulatan Allah. Kita hanya manusia, Bapak Ibu. Yakobus katakan manusia yang seperti uap. Sebentar saja kelihatan, sebentar saja tidak. Siapa kita mau menyalahkan Tuhan? Siapa kita mau mengeraskan hati kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi semesta alam ini, Bapak Ibu? Jadi pada malam ini, mari sadari keberadaan kita. Bahwa kita adalah manusia biasa, sama seperti hamba ini. Kita memiliki Sang Majikan Agung kita, yang berdaulat penuh atas hidup kita. Sudah sepatutnya kita tidak mengeraskan hati. Sudah sepatutnya kita tunduk kepada otoritas. Kita taat kepada setiap firman-firman yang diberikan. Dan kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya Dialah yang berdaulat. Kalau Dia yang mengizinkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, Dia pun yang akan memberikan kita kekuatan. Dia pun yang akan memberikan kita pengharapan untuk kita melalui segala sesuatunya tuh. Segala sesuatunya bersama dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Jadi dua hal ini, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Yang pertama, kita melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan maksimal memberi yang terbaik di atas rata-rata. Kemudian yang kedua, kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kita tunduk kepada setiap firman-firman yang Tuhan berikan. Dan kita mau menjadi hamba yang baik dan setia. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam ini. Engkau telah mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi hamba yang baik dan setia. Untuk kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Melakukan segala sesuatu dengan maksimal di atas rata-rata. Dan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga kami boleh memiliki penundukan diri pada otoritas ilahi. Kepada kedaulatan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu GBICC dimanapun mereka berada. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami pergumulan hidup, Engkau yang memberikan jalan keluar dan kekuatan Tuhan. Dan bersama Tuhan Yesus, kami lakukan perkara besar. Kami nikmati hal-hal yang indah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah MPP pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani pada ibadah MPP pada malam hari ini. Jangan lupa bahwa hari Minggu besok kita akan ada ibadah online pukul 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan perjamuan kudus secara mandiri di rumah masing-masing dan nanti akan dipandu oleh Bapak Gembala lewat ibadah online. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang namanya terdaftar di dalam Diakonia Sembako, Bapak Ibu bisa mengambil di gereja jam 11 sampai jam 12. Itu saja pengumuman pada hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.